biar sampai akhir Tuhan. Menjadikan ini sungguh-sungguh generasi penuntas. Seperti yang kau katakan, apa yang luput dari pedang Hazael akan kena ke pedang Yehu, dan apa yang luput dari pedang Yehu akan jatuh ke tangan pedang Elisa. Dan kami tahu inilah generasi Elisa, generasi penuntas. Dan apapun yang Tuhan rencanakan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kami hidup di akhir dari akhir zaman. Bumi sudah terlalu letih, dan pembaharuan langit baru dan bumi baru harus segera terjadi. Dan biarkan akan berita Tuhan ini sampai kepada anak-anak-Mu. Dan kami sungguh jadi umat yang menuntaskan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau bicara dengan kuat kepada anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang percaya dan merindukan Tuhan berkat. Mari kita buka firman Tuhan sekarang. Kita belajar firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-14. Saya akan ajak Anda melihat mulai ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 14. Lihat pada ayat yang ke-8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Kita stop dulu, saudara. Saya kalau membaca ayat ini sebetulnya ayat yang cerita yang menarik sekali. Dan saya mengatakan ada dua macam tanda petik ketenaran sebetulnya yang bisa diraih orang di dalam kekristenan. Yang pertama adalah ketenaran karena akibat. Yang kedua, ketenaran karena memang sengaja dibuat sedemikian. Didesain supaya terkenal. Mereka, dua rasul ini tidak pernah berniat
membuat diri mereka disembah oleh orang. Tapi apa yang terjadi adalah ini sebuah akibat. Ketika di kota Listra, di mana orang-orangnya menyembah dewa Zeus, ada orang yang lumpuh dan seketika bisa berdiri, jalan, lompat dengan kuat. Maka pengertian mereka adalah ini perbuatan dewa. Mereka belum kenal Yesus, hari itu Injil baru diberitakan, mujizat sedang terjadi. Maka otak mereka mengatakan ini perbuatan dewa mereka. Dan Alkitab mengatakan mereka menyebut Barnabas itu Zeus dan Paulus yang banyak bicara sebagai Hermes. Begitu mereka meneriakkan dewa turun dengan bukti orang lumpuh disembuhkan, maka imam dari kuil Zeus itu membawakan lembu, karangan bunga dan sebagainya untuk memberikan persembahan kepada kedua manusia biasa ini. Dan Alkitab mengatakan bukannya tidak mencoba. Barnabas dan Paulus bicara begitu lama di tengah-tengah orang banyak untuk meyakinkan mereka bahwa mereka hanya manusia biasa. Tapi Alkitab mengatakan mereka hampir-hampir tidak bisa mencegah mereka. Saudara, seringkali ini yang terjadi. Ada orang yang tidak pernah ingin satu hari dia disembah. Tapi oleh karena pengurapan dan kuasa Tuhan, mau tidak mau akibatnya bisa terjadi seperti ini. Tapi ada orang-orang yang memang ingin orang lain memujanya. Anda kan bisa melihat dengan gampang kalau semua didesain, ditujukan untuk dia, dan kemudian dia akan cerita lebih banyak kehebatannya, lebih daripada sebetulnya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan yang hanya tahu adalah Tuhan, yang hanya mengerti Tuhan dan dirinya sendiri. Apakah ini karena akibat atau karena seperti artis Anda mendesain begitu rupa kehidupan sehingga engkau jadi orang yang terkenal. Tapi Paulus dan Barnabas tidak pernah ingin itu. Mereka berusaha sangat keras meyakinkan mereka, hei, aku ini manusia biasa. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ketika Tuhan melihat, saudara, bahwa tidak mungkin lagi menghindarkan mereka dari menyembah kedua manusia ini, maka gantian Tuhan, istilah saya, yang khotbah. Nah, kalau Tuhan mulai khotbah meyakinkan orang, ini yang berbahaya. Makanya saya berkata begini ya, kalau Anda itu pengen terkenal, pengen ngetop, pengen semua orang suka saudara, itu mengundang Tuhan pengen khotbah kalau sudah begitu. Sedangkan ini dua orang ini tidak kepingin aja, akhirnya Tuhan khotbah. Tahu khotbahnya Tuhan? Saya tunjukkan khotbahnya Tuhan. Ayat berikutnya. 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Sebelumnya saya tanya, ini yang dilempari batu kok cuma Paulus? Barnabas kok baik-baik saja? Tahu kenapa? Menurut saya, saudara, bagaimanapun mereka nyembah Zeus. Lah mereka anggap Barnabas itu Zeus. Tidak berani. Jangan-jangan Zeus beneran mati mereka. Ini diemin aja. Zeus diemin. Ini Hermes merek, cuma merek tas sama sepatu. Keproi aja. Anda ngerti ya? Kira-kira begitu. So Tuhan mulai khotbah. Dia berkata, ini manusia biasa loh. Yang tadi merintahkan orang itu bangkit. Kan ini si Paulus, merek tas itu. Yang ibu-ibu suka Hermes itu kan saudaranya. Asal jangan herpes, saudara, jangan. Itu penyakit namanya. So, dia berkata, dia mulai khotbah. Diizinkan mereka melempari batu. Dan Paulus menurut saya geletak loh saudara. Tidak ada kita berkata, maka batu itu hanya mental dan Paulus tertawa, terbahak-bahak. Enggak ada.
Siapa yang pernah lihat orang dilempar batu? Lihat. Ada? Siapa yang pernah dilempar batu sama orang? Kalau mereka ngerajam orang, itu bukan batu kerikil, dibalangi begitu, saudara. Itu batu gede karang. Dan saya yakin itu berdarah semua badannya. Dihajar betul. Dan mereka nyangka sudah mati. Minimal itu pingsan, saudara. Atau koma. Seret keluar kota. Buang. Di situ Tuhan berkata, lihat, dia cuma manusia biasa. Yang hebat aku bukan manusianya. Nah, kalau Anda bertanya, Pak, kalau diurapi Tuhan kan disertai Tuhan. Jangan berkata Tuhan tidak menyertai Paulus dan Barnabas. Tapi peristiwa Paulus dilempari batu ini jelas bukan karena Alkitab berkata, maka Paulus berdosa sehingga dia dilempari batu. Sama sekali tidak. Di tengah-tengah dia mencoba berkata, nyembah Yesus jangan gua. Logika manusia mengatakan, harusnya kan Tuhan melindungi orang seperti ini. Nyatanya Tuhan sedang berkhotbah. Dan khotbahnya berkata, geletak kok dia. Bahasa kita, kelenger nang itu kelenger tenan. Mate sekarang. Lihat bukan Hermes. Cuma merek tas, rusak, bu keperui watu. Selesai. Dan dengan itu maka orang mengerti ternyata mereka bukan dewa. Tapi itu sebetulnya membuat banyak orang bingung. Disertai Tuhan kok bisa kena batu. Saudara, saya harap pengenalan kita akan Tuhan makin hari akan lebih baik. Sehingga saudara tidak akan diselewengkan cara berpikirmu oleh pengertian manusia biasa. Pada saat-saat saya melihat kalau orang sudah mulai orang itu nyembah, berbahaya. Nanti Tuhan akan khotbah dan dibiarkan beberapa saat jadi tontonan, jadi cemoohan, jadi omongan, jadi ejekan dan hinaan orang. Dan tergantung dari orang itu. Dia bisa sakit hati dengan Tuhan, dia kecewa dengan Tuhan dan dia murtad. Atau dia mengerti bahwa tidak ada manusia yang boleh ambil kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus saja. Tapi ini yang ajaib, saudara. Lihat ya, Paulus dilempari batu. Bum. Bukan cuma satu kali loh. Dilempari batu oleh massa. Dan mereka mengira sudah mati. Saya akan berdarah semua mukanya, kepalanya, badannya. Diseret keluar, dibuang keluar kota. Tapi lihat kemudian apa yang terjadi. Ayat berikutnya. Ayat 20. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, Alkitab berkata, bangkitlah ia, aneh. Di sini saya belajar pengaruh dari yang namanya orang percaya. Paulus di Listra dilempari batu. Orang mengira dia sudah mati. Menurut saya lukanya parah sekali. Kenapa sampai orang mengira dia sudah mati? Karena keadaan fisiknya menurut saya menunjukkan pasti matilah. Dia dibuang keluar kota. Para murid Alkitab berkata hanya berdiri mengelilingi dia, tidak bicara apa-apa, hanya dikelilingi. Dan ketika gereja melakukan itu kepada siapapun yang sedang tergeletak dan berdarah, mungkin karena kesalahannya, mungkin karena istilah saya Tuhan sedang khotbah lewat hidupnya, mungkin oleh karena serangan kuasa gelap atau karena apapun, seseorang tergeletak, dying, sekarat dan hampir mati. Dan di situ kalau gereja, orang percaya, murid akan beda. Kalau sekedar orang yang dengar dan ikut Yesus, reaksinya akan lain dan berkata, ya dia kalau diurapi, kenapa nggak disertai Tuhan? Pasti dosa deh orang ini.
Tapi kalau dia seorang murid, murid tahu apa yang Tuhannya inginkan. Murid sangat terdidik rohnya dan terdidik hatinya, sehingga dia bisa nangkap apa yang Tuhan mau. Dan ketika melihat Paulus tergeletak mati di luar kota, Alkitab berkata mereka mengelilinginya. Dan waktu kumpulan orang percaya ini mengitari Paulus, sesuatu yang besar dan ilahi terjadi. Alkitab berkata dia bangun dan dia berdiri. Saudara sekalian, hidup Anda bisa menentukan apakah ada Paulus yang akan mati di tengah jalan atau dia bangkit lagi dan melanjutkan tugasnya. Tergantung dari reaksi Anda dan saya tiap melihat saudaramu mengalami seperti itu. Dan untuk membuktikan apakah kita murid atau hanya orang biasa, tidak peduli apakah kita sudah pelayanan atau kita sudah aktif di gereja bertahun-tahun, reaksimu menunjukkan apakah Anda sudah termasuk murid atau Anda hanya orang Kristen biasa. Orang Kristen biasa tidak akan tahan melihat seperti itu, dan dia akan cenderung berkata bahwa ini orang sudah tidak ada urapannya lagi, batu bisa kena ke badannya. Tapi kalau dia seorang murid, dia tahu dan terdidik hatinya, terdidik manusia rohnya, terdidik kekristenannya. Dia melihat itu, Alkitab berkata mereka mengitari Paulus, dan firman berkata bukan saya, dia bangkit, dia bangun, dia hidup lagi, dan dia melanjutkan akan tugasnya. Hari-hari ini saudara sekalian, hari-hari di mana kualitas kita sebagai murid sedang diuji Tuhan dalam banyak hal. Saya berdoa ketika engkau melihat siapapun, sebelahmu, depanmu, samping, kanan, kirimu, depan saudara, belakang saudara, orang-orang dekat, orang-orang jauh. Ketika Anda melihat sedang tergeletak berlumuran darah, jangan tambahi nimpuk satu batu lagi, saudara. Karena seringkali orang Kristen lihat orang Kristen lain dilempari batu, ikut-ikutan nimpui, rame katanya. Dan itu bukan murid sama sekali. Tadi sore kemarin sore ketika saya masuk ke green room, ada suara gema di hati saya berkali-kali. Dan saya tahu itu suara Tuhan. Dan dia berkata, kalau sikap hati menghakimi seseorang itu sudah begitu keras dalam penghakimannya, maka kejatuhannya sendiri sudah amat bersegera. Tuhan ngomong jelas sekali. Kalau sikap hati seseorang menghakimi siapapun itu sudah makin keras dia tunjukkan, maka kejatuhannya sendiri akan makin bersegera. Dan saya tahu kualitas murid itu terbukti dari mana. Tuhan berkata, kalau kamu saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Siapa yang merasa dirinya murid Tuhan Yesus, angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan lempar batu kepada siapapun. Kalau seseorang sedang dilempari batu, kitari. Berikan proteksi sebagai orang percaya. Undang hadirat Yesus di tengah-tengah mereka. Saudara akan lihat orang itu akan bangkit kembali dan dipakai jadi rasul Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa, saudara, Tuhan akan buat mata kita terselip. Lanjutkan, karena ayatnya belum selesai. Saya ulang lagi ayat yang ke-20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, dan ajaib sekali, lalu masuk ke dalam kota. Ke kota mana? Listra. Saya baca ini, saya bilang, ini gila ini orang. Di kota yang tadinya dia dilempari batu loh. Coba Anda bayangkan lagi, di Listra dia dilempari batu.
diseret keluar, dibuang keluar kota karena mereka menyangka dia sudah mati. Lalu para murid loh, bukan Kristen biasa. Murid. Dan Tuhan berkata, kalau kamu saling mengasihi, dunia akan tahu kamu muridku. Dan murid-murid ini tidak ada satupun yang ikut lempar batu. Hari ini banyak orang Kristen ketika melihat saudaranya yang geletak, ikut-ikutan JWT. Nah, rasakno kowe makane JWT tendangi sithik. Nah, mati to kowe. Lempari batu sedikit-sedikit lagi. Nah, enak to wis tak. Gitu kan, Saudara? Itu bukan murid Tuhan. Tapi mereka beda. Dikitari. Dan Alkitab berkata Paulus bangun, dia bangkit. Dan bukan hanya bangkit, Alkitab tidak berkata, dia bangkit lalu berkata, tolong aku dibawa ke puskesmas ya. Enggak tuh. Dia nggak berkata, tolong aku bawa ke ICU, tak rawat sih, tak jahiti sih, ini bodoh ini. Enggak tuh. Alkitab berkata dia bangkit, dia berdiri, dia masuk lagi di kota yang telah merajam dia dengan batu. Dan saya berkata buat saudara, ini generasi penuntas. Ini orang tidak pernah bisa diancam dengan apapun. Setan mau ngapain, dia berkata, aku akan tuntaskan pekerjaan Tuhan di kota ini. Dia balik langsung ke kota yang sama. Kalau bukan karena terdidik dan ngerti hati Tuhan, tidak mungkin. Hari ini ada banyak orang, Anda pernah mengalami suatu masa buruk dalam hidupmu. Saudara pernah mengalami sesuatu yang sangat tidak enak dalam hidupmu. Dan menciptakan sebuah trauma berat, engkau tidak pernah mau bersentuhan dengan hal-hal itu lagi. Walaupun engkau tahu sebenarnya Tuhan ingin engkau balik ke situ. Hari ini firman Tuhan berkata, belajar dari Paulus. Aniaya tidak boleh menghentikan kita. Dia balik ke kota yang sama. Kenapa kita berkata begini? Keesokan harinya, artinya dia bermalam di situ. Berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Berikutnya lebih mencengangkan saya. 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Tapi ayat berikutnya, ini yang saya tidak bisa mengerti. Lalu kembalilah mereka ke Listra. Balik lagi ke kota yang sama, yang dia dilempari batu sampai hampir mati. Bukan cuma hari itu dia balik ke kota Listra, dia pergi ke Derbe, dapat banyak murid. Dia balik ke kota yang sama. Lalu dia ke kota Ikonium dan Antioquia, tempat di mana orang-orang itu memprovokasi orang Listra untuk merajam dia. Di tempat provokator, dia masuk lagi ke kota yang sama. Sebuah pesan yang mau berkata, inilah pasukan generasi yang tak terkalahkan. Ini pasukan yang tak terhentikan. Ini orang yang mau berkata, aku mesti accomplishkan, aku mesti tuntaskan apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidupku. Saudara, saya berdoa semua kita akan jadi umat yang seperti ini. Ketika engkau mengerjakan sesuatu, memulai sesuatu, hambatannya banyak, jangan nyerah. Milikilah mentalitas, sikap hati seperti Paulus. Dan seringkali kita dengan gampang pergi, meninggalkan akan persoalan kita, berkata terlalu banyak masalah, tinggal pergi. Dan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu tidak pernah tuntas diselesaikan.
Ada orang kalau kerja cuma setengah jalan, kemudian ditinggal. Gampang bosan dan kemudian kerja yang lain lagi. Anda tidak pernah bisa menuntaskan. Maka secara rohani juga saya tidak yakin apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu akan tuntas. Tapi lihat apa yang dialami oleh Paulus ini. Dia balik lagi ke kota yang sama yang merajamnya dengan batu. Dan Tuhan seperti mau berkata, aku cari umat yang seperti ini. Tuntas kerjanya. Saudara, semakin kau selesaikan dengan tuntas, semakin dia akan beri kepercayaan yang baru. Semakin Tuhan akan buka banyak hal yang beda. Semakin Anda akan melihat kemuliaan yang lebih besar. Semakin Anda akan menikmati begitu banyak hal yang sangat ajaib dari Tuhan. Tapi betapa Tuhan ingin kita tuntaskan. Saudara, sejak kecil, orang tua banyak yang kesulitan mengajari anaknya menuntaskan. Kalau Anda lihat ketika kecil dulu, anak seringkali mau ngabisin nasi aja untuk makan susah. Harus ajai guyon, ajai begini, pesawat tempur, masuk, jung, makan. Kalau sudah gede diceritani, nanti kalau kamu ini ya tidak habis berasnya nangis. Beras kok nangis, saudara. Si nangis mamai itu buangi makanan. Diceritani macam-macam sampai mau. Dari kecil nature manusia kita. Ada beberapa sih yang ngentek-ngentek makan terus, di stop-stop. Ini penuntas betul. Ada yang begitu, saudara. Ada. Tanduk mi. Lah semua belum makan, tanduk mi. Terus begitu. Wah, ini generasi bukan penuntas, generasi ngentek-ngentek saudara namanya. Tapi banyak yang susah sekali. Suruh makan aja gak bisa tuntas. Latih diri saudara, tuntasin apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, tuntaskan. Karena satu hari pasti terjadi itu, saudara. Anda akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dan dia akan tanya, kalau engkau dipercayai dengan harta banyak, dia akan tanya, lo apain tuh harta? Engkau dipercayai dengan suara yang bagus, dia tanya, lo apain tuh suara? Di kamar mandi Tuhan. Oke, rumahmu di surga, sak kamar mandi we, nyanyi no terus. Saudara pikir Anda akan dengan happy begitu? Nyeselnya luar biasa. Dan kemudian terlambat semuanya. Ya tapi Tuhan, karena ini menjengkelkan, ini menyebalkan. Enggak ada itu. Karena Paulus tidak pernah mengeluh. Aku dibalangi waktu. Enggak pernah. Dia balik ke kota yang sama. Dan ini yang Tuhan suka. Kalau orang percaya menuntaskan apa yang dia harus tuntaskan. Amen, saudara. Siapa yang rindu Tuhan akan menganugerahi Anda dengan kemuliaan yang luar biasa. Saya punya pengalaman dipermuliakan Tuhan, tanda petik, saudara. Di LA, saya baru pulang dari Los Angeles, saya diundang khotbah oleh Tommy Barnett di Dream Center. Kemudian saya ke tempat pendeta Harold di Topeka. Kemudian saya ke Philadelphia dan kemudian terakhir ke New York dan pulang ke Indonesia. Badan saya lagi bingung, ini malam atau pagi atau siang. Pada waktu di LA, pagi sebelum sorenya saya khotbah di Dream Center di downtown di Los Angeles. Di Dream Center itu aneh, saudara. Jemaatnya aneh. Campuran artis dengan orang jalanan. Dan gelandangan. Nyampur jadi satu. Dan kebaktiannya high-tech banget. Layarnya gede-gede. Backgroundnya ini bukan kain, tapi kayak LED. 3 atau 4 biji muter begini. Nah itu gaya Hollywood lah. Gaya Hollywood. Kalau saya gaya Greenwood saja, saudara.
Agak beda sedikit sih. Tapi sama, woodnya sama. Hanya bedanya ini Holy Stadium, bukan Hollywood. Sana kayak Hollywood, saudara. Pagi itu saya ngajak 2 teman, saya bilang sama teman saya mau cari makan pagi lah. Di Amerika ada restoran favorit saya, namanya IHOP, International House of Pancake. Dia jual pancake, dia jual ada sosisnya, ada baconnya. Pokoknya itu jenis makanan pagi yang saya suka. Jadi saya bilang saya mau ke IHOP. Lalu kemudian kita sewa mobil, kami masuk ke restoran. Duduk, seorang pria, pelayannya, mendatangi kami. Dan berkata begini, "My name is Jesus. What can I serve you?" Saya kaget sekali. Dia bilang namanya Yesus. Saya noleh. Di name tag-nya betul-betul G-E-S-U-S, Jesus. Saya kaget sekali. Saya pikir ini hadirat Tuhan luar biasa di restoran. Yesus mendatangi saya. Loh, saya nggak bohong, betul-betul Yesus. Namanya Yesus. Anda pernah dilayani sarapan pagi oleh Yesus? Saya pernah, saudara. Dan saya kaget dan dia berkata, mau pesan apa? Saya bingung terus terang. Otak saya mengatakan, ini Tuhan yang saya sembah. Lah kok wujudnya lain? Rodok gelap kulitnya dan gundul. Waduh. Apakah ini malaikat kegelapan yang menyamar? Ditengking atau diapain, saudara? No, dia orang Hispanik. Dan akhirnya kita dengan nahan ketawa, merasa terhormat tapi sambil merendah sekali pesan makanan. Dan kita minta kopi. Oh, dia sediakan, saudara. Kopinya diberikan, kita nikmati makanannya. Kemudian tengah-tengah makan dia datang lagi. How is the breakfast? How is everything? Gimana semuanya? Masa berani? Nggak enak. Nggak berani dong. Yesus yang tanya. Saya bilang, oke, katanya. Saya tidak ingin dia nungguin saya makan pagi. Sungkan, saudara. Dia pergi, kopi kita habis. Lalu teman saya yang satu ngomong yang satunya, tolong dong, minta Yesus kopi lagi. Bisa gila lu ya, Yesus lu suruh nanya kopi lu, ambil sendiri sono. Ya nggak boleh lah, kita mesti minta Yesus untuk ada nggak sih pelayan lain? Nggak ada, ini meja khusus Yesus yang melayani kita. Lalu terpaksa dipanggil, Jesus please, katanya. Datanglah Yesus ini berkata, yes ma'am, can I have some more coffee? Sure, katanya. Bagus banget. Lalu teman saya ngomong gini, sebenarnya aku nggak pengen pancake, aku pengen French toast, katanya. Lalu Yesus berkata gini, kalau French toast bayar tambah. Saya berkata gini, lu salah pilih sih. Harusnya Israel toast, gratis. Kamu French toast, bayar. Saya berkata. Orang Perancis kan kurang rohani, dia nggak suka. Coba kamu berkata Israel toast, wah. Lalu kemudian dia datang berikan kopi sambil ngomong begini, kalau mau bayar, aku juga kasirnya, bayar saya sama saya. Waduh, nyakit tuh. Saudara, hari itu saya merasa dihormati sekali karena Yesus menyediakan kami makan pagi. Tapi sebetulnya bukan kehormatan itu yang Tuhan akan berikan buat kita. Wah, itu pengalaman menarik. Saya cerita itu dengan teman-teman di Dream Center. Lalu mereka cerita. Oh, dia berkata 3 tahun lalu. Di gereja kami didatangin orang. Pas kebaktian. Dia pakai pakaian jubah putih-putih. Rambutnya panjang. Ada brewoknya. Persis Yesus. Di film-film itu. Dan dia masuk gereja. Dengan wajah cool sekali. Dia tumpangi tangan anak-anak. God bless you. God bless you. Semua orang dekat ditumpangi tangan. Nah, pendetanya kan anaknya Tommy Barnett, si Matthew Barnett. Datengin dia karena, loh kok ada Yesus? Ditengking, kalau beneran kan bisa repot, saudara. Didatangi. Dikenalkan dirinya. Dia berkata, my name is Matthew Barnett. Aku ini pendeta di sini. Lalu orang dengan pakaian Yesus berkata, my name is Jesus of Nazareth.
Bayangin, itu cool banget katanya, nggak ada ketawanya, nggak ada apanya, betul-betul yang dengan penampilan yang sangat cool. Dan tidak tahu harus ngomong apa. Lalu Matthew mengatakan begini, kamu sudah nonton film The Passion of Jesus Christ? Tahu jawabannya? Saya tidak mau. Itu mengingatkan akan memori buruk, pengalaman buruk saya. Bayangin saudara, edan nggak? Penangku, nggak ketawa loh. Terus duduk di antara jemaat, duduk gini. Dengar khotbah ya, manggut-manggut. Terus pergi sambil memberkati orang, keluar. Entah ngilang, entah naik taksi, nggak tahu saudara. Saya bilang hanya ada di LA yang begituan. Well, mari tuntaskan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, saya belajar, waktu saya baca ini saya bilang, Tuhan, ajaib ya. Kalau engkau bisa punya umat yang seperti ini. Umat yang mengerti apa yang terbaik menurut hati Tuhan. Yang tidak akan membiarkan dirinya mengalami trauma apapun. Tidak akan membiarkan dirinya dihentikan oleh apapun. Tapi menuntaskan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Saudara, ini tahun-tahun yang ajaib sekali. Saya percaya sudah waktunya kita jadi berkat buat bangsa-bangsa. Buat saya aneh, setelah trip Amerika bulan depan, saya diundang oleh gereja Korea, saudara. Dalam minggu itu saya mesti khotbah 3 kali, dan diterjemahkan dalam bahasa Korea. Bukan orang Indonesia yang di Korea, ini betul-betul adalah gereja Korea. Dan gereja itu punya 10.000 jemaat. Tapi kemarin saya baru terima email, bulan Agustus saya diundang bicara di konferensi di Kenya dengan Pak Adi Sutanto. Hanya bedanya Pak Adi ngomong di workshop, saya ngomong di plenary yang lebih besar. Lumayan lah saudara. Di Kenya bulan Agustus. Saya lagi doain apakah Tuhan mau saya pergi atau tidak. Beberapa hari yang mau ikut safari di Afrika boleh ikut saya ke Kenya. Apakah Anda melihat akan singa atau singa melihat Anda tidak pernah jelas. Tapi hidup kita ini akan jadi berkat. Saya percaya kita akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Sudah waktunya kita memberkati bangsa ini dan memberkati bangsa-bangsa. So, tuntaskan. Tutup Alkitab saudara. Mari datang ke Tuhan. Kita sembah Dia hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya kata suku pushiki ni kata rasidiki ni kata rashi. Nata sontokoro shiki ya kata suku moto shiki ya kati karashiki ni. Kiana kata sontokoro pushiki ya karata shiki ni. Sikini kata sonto koyoromo sitikiarana mata. Ada beberapa orang Anda pernah ditipu orang waktu Anda ngerjakan sesuatu di masa lalu. Dan itu membuat engkau tidak mau lagi kerjakan itu, walaupun di hati kecilmu engkau tahu Tuhan mau engkau kerjakan itu dan mendapatkan berkat dari situ. Karena engkau ketakutan bahwa itu akan terulang lagi dalam hidupmu. Pagi ini Tuhan ingin sembuhkan saudara. Karena kalau Anda tidak kerjakan itu lagi, berkatmu akan tidak sebesar yang seharusnya. Tapi trauma, luka itu Tuhan berkata, aku mau sembuhkan pagi ini. Ada orang-orang yang pernah nolong orang lain dan malah kemudian kena masalah. Keinginan baikmu disalahgunakan orang. Dan kau bertekad sejak hari itu kau tidak akan tolong orang lain dan tidak akan peduli lagi. Pagi ini Tuhan berkata, aku mau sembuhkan hatimu nak. Karena engkau ini alat Tuhan yang luar biasa. Itu pengalaman untuk engkau belajar. Jangan batu-batu yang pernah ditimpukkan kepadamu membuat engkau jera
dan tidak menuntaskan apa yang seharusnya engkau tuntaskan. Kiakasikipata sotokorus sinikiana katane. Ada di sini pelajar-pelajar yang pernah gagal. Anda setiap kali mau belajar, Anda dibayang-bayangi oleh kegagalan itu. Dan engkau selalu merasa disalahkan, ditimpuk dengan batu. Ada orang-orang yang terus jadi bahan pembicaraan. Anda digosipkan, difitnah terlalu banyak. Sampai engkau begitu trauma dengan orang Kristen. Ada orang dari gereja lain pernah mengalami aniaya dalam gerejamu. Sehingga engkau begitu skeptik dengan gereja Tuhan. Dan engkau baru akhir-akhir ini mulai datang ke gereja lagi. Tuhan berkata, aku mau sembuhkan hatimu, nak. Aku mau sembuhkan hatimu. Ada orang-orang lain dengan problem-problem yang berbeda. Tapi sebetulnya sama, ada luka. Engkau takut itu luka akan terus muncul lagi dan engkau kena lagi. Tuhan berkata, biarkan aku menyembuhkan hidupmu. Biarkan aku menyembuhkan hidupmu. Cintamu itu berujung dengan kau merasa teraniaya batinmu. Dan kau sedang membekukan dirimu dan berkata, aku tidak akan mencintai apapun dan siapapun lagi. Bahkan kasih Tuhan tidak bisa dialirkan dalam hidupmu karena itu. Berikan hidupmu ke Tuhan pagi ini, biarkan Tuhan yang menyembuhkan kita. Saya melihat penglihatan, ada perahu kecil yang ada bocor kecil di bawahnya. Anda seharusnya mendayung perahu itu dan melaju dengan cepat. Tapi kau sibuk mengeluarkan air dari sampan dari perahu kecilmu karena kebocoran itu. Sehingga sudah lama kau bahkan tidak pernah bisa bergerak di tempat di mana kau ada hari ini. Karena terus kebocoran itu mengganggumu. Saya tidak tahu persis apa maknanya buat saudara. Kalau Anda merasa, Pak, saya Pak yang punya perahu yang bocor itu. Datang ke Tuhan, saudara, datang ke Tuhan. Biarkan dia sembuhkan dan kemudian kau bangkit lagi dan tuntaskan pekerjaanmu. Jangan pernah apapun itu menghalangi engkau untuk menuntaskan apa yang Tuhan mau. Engkau datang ke Tuhan, biarkan dia sembuhkan engkau hari ini. Saya juga lihat penglihatan seperti pohon buah-buahan. Dan tiap kali muncul buahnya, orang mesti ambil. Begitu muncul, dilempar batu oleh orang, jatuh lagi. Hidupmu kau merasa setiap kali kau ada hasil, dirampas, diambil. Setiap kali ada hasil, orang lain mengambil dan memintanya. Dan engkau letih berkata, sampai kapan aku bisa menikmati apa yang dihasilkan? Tuhan berkata, nak, kalau engkau melakukannya dengan sukacita, aku akan memberi engkau bukan hanya satu pohon, tapi kau akan punya banyak kebun. Sehingga buahmu akan begitu banyak, tidak akan pernah habis. Tapi buang semua lukamu, buang semua kemarahanmu, buang semua kekecewaanmu kepada orang tua, kepada keluarga, kepada adik-adik, kepada siapapun yang engkau merasa tiap kali ada buahmu mau diambil daripadamu. Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepadaku, aku beri kau kebun bukan hanya satu pohon, tapi kebun yang luas buat hidupmu. Dan buahmu tidak akan pernah habis. Itu